Jangan takut gagal masuk formasi CPNS 2023 cuman karena nggak bisa jawab soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Oke teman-teman, hari ini bersama aku, Kanisa, kita akan mempelajari TWK CPNS yang berkaitan dengan bahasa negara dan juga UUD 1945. Nah, kira-kira gimana sih soalnya? Yuk kita mulai aja. Let's go! Yuk kita masuk ke soal yang nomor 1 mengenai bahasa negara. Wanita berbaju merah itu sangat cantik sekali. Awalan ber yang memiliki makna sama dengan kalimat di atas adalah A. Tanpa diduga ia berteriak kencang sekali. B. Ia datang menjemputku dengan bersepeda. C. Jangan bersedih, ia pasti datang. D. Bersepatu hak tinggi bukan masalah untukku. Dan E. Ia suka sekali berenang bersama kakaknya. Nah teman-teman, di sini kan ditanyakan adalah awalan ber yang memiliki makna sama nih dengan kalimat di sini, di atas. Nah, di sini kan yang dimaksud bernya itu adalah di sini ya, berbaju. Kalimat bernya ini nih. Nah, kira-kira makna ber dalam berbaju ini apa sih, teman-teman? Nah, jadi makna bernya ini adalah memakai. Jadi, maksudnya itu adalah wanita yang memakai baju merah itu sangat cantik sekali. Nah, kita lihat ya di opsi jawabannya sekarang. Yang di A, tanpa diduga ia berteriak kencang sekali. Di sini kan ada kata ber ya. Nah, di sini ber yang dimaksud dalam kalimat ini tidak memiliki makna memakai. Jadi, bukan opsi jawabannya benar. Kemudian yang B, ia datang menjemputku dengan bersepeda. Nah, di sini juga ya, bernya ini bukan maksudnya itu memakai. Kemudian yang C, jangan bersedih hati, ia pasti datang. Nah, di sini ada juga ber nih, tapi maknanya bukan memakai. Kemudian kita lihat yang E, ia suka sekali berenang bersama kakaknya. Nah, di sini ada ber juga kan ya teman-teman. Tapi makna bernya juga lagi-lagi bukan artinya itu memakai. Jadi jawabannya tepat yang mana sih teman-teman? Ya, benar banget yang D. Yaitu bersepatu hak tinggi bukan masalah untukku. Nah, di sini bernya dalam bersepatu memiliki makna memakai sepatu hak tinggi bukan masalah untukku. Jadi makna ber di sini memiliki kesamaan makna dengan wanita berbaju merah ini. Ber di dalam berbajunya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah A. Proaktif, B. Eksklusifme, C. Kuriositas, D. Adaptif, dan E. Profesionalisme. Nah, kira-kira teman-teman, mana sih sisi negatif atau dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi? Yang pertama, proaktif. Proaktif itu kan artinya bersikap aktif ya. Apakah proaktif ini adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi? Bukan ya teman-teman, justru ini dampak positif. Kemudian yang C, kuriositas. Kuriositas itu kan artinya sikap kita ingin mencari tahu ya. Nah, apakah ini juga merupakan dampak negatif atau sisi negatif dari kemajuan teknologi? Bukan ya teman-teman, justru ini juga menjadi dampak positifnya. Kemudian yang D, adaptif. Nah, adaptif ini artinya apa? Mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Apakah ini adalah sisi negatif yang harus kita hindari? Bukan ya teman-teman, justru ini adalah sisi positif. Kemudian yang E, profesionalisme. Profesionalisme kan adalah sikap orang yang bersikap profesional gitu ya. Dan apakah ini termasuk sisi negatif? Juga bukan, justru ini adalah yang positif. Jadi jawabannya tepat adalah eksklusifme teman-teman. Eksklusivisme ini merupakan sisi negatif teman-teman yang mana harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini. Karena eksklusivisme artinya itu adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, biasanya di kota-kota besar nih, yang biasanya masyarakatnya itu memisahkan diri, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman, eksklusivisme. Oke teman-teman, yuk lanjut ke soal nomor 3.
Soal nomor 3 ini adalah mengenai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, teman-teman, di sini nih ada penjelasan mengenai pembukaan UUD 1945. Mulai dari alinea 1 sampai alinea keempat. Kira-kira di pembukaan UUD ini mana sih yang mencerminkan mengenai bela negara tadi? Jadi ada di alinea pertama ya teman-teman, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, artinya bahwa bangsa Indonesia itu pada dasarnya adalah cinta damai dan lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Jadi dengan prinsip tersebut, siapapun yang menyerang bangsa Indonesia harus siap dihadapi secara fisik. Jadi untuk soal ini maka jawabannya adalah yang A, alinea yang pertama. Sebelum aku lanjut ke soal nomor 4, yuk teman-teman bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman yang saat ini berjuang untuk CPNS 2023, teman-teman bisa banget nih join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget sharing seputar CPNS 2023, tanya-tanya soal, tanya jawab secara interaktif, atau bisa banget nih tanya gimana sih tips and trik ngerjain soal TWK biar bisa lolos di SKD CPNS 2023. Dan tentunya, sharing-sharing di grup tersebut gratis loh teman-teman. Jadi, yuk join! Nah teman-teman, yuk kita lanjutin lagi ke soal yang nomor 4. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut A. Statu, B. Custom, C. Jurisprudensi, D. Treaty, dan E. Doktrin. Nah teman-teman, di sini untuk menjawab soalnya kita pahami nih, yang dijelaskan adalah sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu. Nah kira-kira apa sih teman-teman keputusan hakim terdahulu? Apakah yang A, statu? Bukan ya teman-teman, karena statu ini artinya adalah undang-undang. Kemudian custom, ini juga bukan merupakan keputusan hakim terdahulu, melainkan kebiasaan. Kemudian treaty. Treaty juga bukan ya teman-teman, karena treaty ini merupakan traktat. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin juga bukan merupakan keputusan hakim terdahulu, karena doktrin merupakan pendapat sarjana hukum. Jadi, yang dimaksud dengan keputusan hakim terdahulu yang mana dijadikan sebagai dasar hukum oleh hakim-hakim lainnya, itu merupakan jurisprudensi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah teman-teman, masuk ke soal terakhir mengenai UUD 1945. Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 UUD 1945, Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Namun harus dengan persetujuan A. Kementerian Luar Negeri, B. DPR, C. DPRD, D. MPR, dan E. MA. Nah, teman-teman, di sini sudah jelas ya, bahwa kita harus melihat pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945. Nah, dalam pasal 11 ayat 1 UUD 1945 itu sudah ternyatakan dengan jelas nih teman-teman bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Jadi, jawaban dari soal ini adalah yang B. Sesuai dengan amanat dalam pasal 11 ayat 1 UUD 1945. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari aku, Kanisa, mengenai TWK CPNS yang berkaitan dengan bahasa negara dan UUD 1945. Nah untuk teman-teman, aku ingetin sekali lagi ya, jangan lupa gabung ke grup WhatsApp berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih nanya-nanya soal secara gratis ya kepada aku atau ke kakak lainnya. Jadi jangan lupa gabung ya. Nah teman-teman, aku doain nih semoga teman-teman bisa ngerjain soal CPNS dengan lancar dan juga bisa lolos ke formasi yang teman-teman pilih ya. Amin. Oke,
Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal lainnya.